Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah mengenai keamanan email atau email security. Jadi pembahasan kali ini kita akan lihat mengenai keamanan email. Di mana di sana kita akan membahas nanti mengenai komponen-komponen email, lalu ancaman-ancaman apa saja yang mungkin timbul saat kita menggunakan email dan juga konfigurasi dari keamanan email. Nah, ini tentu memiliki email adalah sudah menjadi satu kebutuhannya untuk semua orang, di mana email ini sudah diperkenalkan untuk digunakan oleh orang secara global. Ini terbentuk pada mulanya internet digunakan yaitu sekitar pada tahun 1969. Dan email ini juga merupakan satu aplikasi yang cukup populer dalam penggunaan internet. Pada penggunaan alamat email, ini adalah merupakan gabungan dari nama user dan nama domain. Seperti user ini merupakan mewakili satu penamaan dari seseorang, dan juga domain name ini merupakan domain di mana email tersebut terbentuk. Misalkan domain name ini adalah user atau domain name dari nama seseorang tadi, dan domainnya ini adalah server email di mana email tersebut terbentuk atau berada. Misalkan hotmail.com, Yahoo ID, yang bercubuana ACID, dan seterusnya. Dalam proses pengiriman email ini tentu akan memanfaatkan satu protokol SMTP yang disebut dengan Simple Mail Transfer Protocol, di mana protokol ini bekerja di port 25 atau UCP, dan di protokol SMTP ini dia fungsinya adalah untuk berkomunikasi dengan server mail remote. Ini tidak ada untuk server mail lokalnya. Lalu penggunaan email dapat membaca pada emailnya ini dengan menggunakan satu email protokol yang disebut dengan POP atau protokol POP, Post Office Protocol, di mana setiap pengguna ini tentu akan memiliki satu mailbox email di email server, di mana email ini menjadi tujuan kepada pengguna tersebut untuk bisa disimpan. Pada satu mail server ini dibutuhkan sebuah aplikasi yang berurusan dengan traffic email atau lalu lintas email dan tidak secara langsung berhubungan dengan usernya. Untuk komponen dari email ini yang digunakan ada yang pertama ada yang disebut dengan MUA, ini adalah Mail User Agent, di mana MUA ini berhubungan dengan user atau penggunanya. Nah, contoh dari MUA ini bisa kita gunakan adalah Netscape, Outlook, dan Eudora serta Pegasus. Komponen yang kedua adalah MTA atau Mail Transfer Agent, di mana MTA ini fungsinya adalah untuk melakukan pengiriman email. Contohnya seperti Sendmail, Qmail, Postfix, dan Exchange. Berikut adalah gambaran dari bagaimana email berkomunikasi mulai dari user menggunakan MUI Outlook, yang lalu akan mengirimkan satu email Postfix dan dia melewati satu jalur internet dan akan menggunakan MTA Mail Transfer Agent untuk kemudian dapat diterima oleh MUI tujuan. Nah, untuk komponen email itu sendiri, dia terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada disebut dengan envelope. Yang pertama, amplop atau envelope. Ini digunakan oleh si email transfer agent untuk pengiriman envelope, di mana dia ditandai dengan 2 buah perintah SMTP, yaitu biasanya mail from dan recipient to. Lalu yang kedua adalah header. Jadi header ini digunakan oleh user agent. Bisa kita lihat ada secara keseluruhan terdapat 9 field headernya. Itu seperti receive, message ID, ada from, date, reply to, subject, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah bagian komponen email, yaitu disebut dengan body. Mana body ini merupakan isi pesan dari pengirim ini ke penerima, di mana kita menuliskan pesan utama dalam komponen body ini. Ini contoh email body, lalu details dari isi email tersebut. Nah, ini masalah email yang muncul dihadapi, ada beberapa masalah email yang mungkin muncul saat kita menggunakan aplikasi email, seperti munculnya penyadapan email, adanya email palsu, spamming, mail bomb, dan mail relay. Untuk penyadapan email, tentunya ini berkaitan sekali dengan confidentiality problem. Mana email ini kalau kita lihat ini sebetulnya ibarat ilustrasinya itu seperti kantor pos atau postcard, di mana dalam proses perjalanannya ini bisa dibaca oleh setiap orang, maka perlunya satu proses enkripsi. Dan potensi penyadapan tentu akan terjadi di setiap titik yang dilalui oleh email tersebut atau pesan yang dituju. Nah, ini proteksi
terhadap penyadapan dari email tersebut, maka diperlukan satu solusi yang menggunakan enkripsi, di mana fungsinya ada mengacak isi surat atau email. Nah, contoh proteksi dari enkripsi ini bisa menggunakan PGP atau Pretty Good Privacy, ataupun PEM. Di sini ada Privacy Enhanced Mail. Masalah lainnya dalam penggunaan email, ini mungkin juga terjadinya email palsu, di mana email ini mudah membuat email palsu dengan membuat header sewaktu kita. Jadi biasanya email palsu dikirimkan melalui email travel agent yang ataupun langsung melalui SMTP. Biasanya semua aktivitas dari email tersebut tercatat di server berkas lognya. Lalu proteksi bagaimana kita mengatasi email palsu, tentu kita harus pintar-pintar untuk melihat header, untuk mengetahui asal dari email tersebut. Sebaiknya tidak untuk segera memfollow up jika email tersebut tidak kita kenali. Lalu proteksi berikutnya kita bisa menggunakan digital signature. Lalu ancaman lainnya di email, ini ada multi spamming, yang mengirimkan satu email ke banyak orang. Kata-kata ini berasal dari kata spam. Yang dipasang proteksinya untuk terhadap spamming. Kalau ada mail bomb ini pengirim mengirimkan email ke satu orang, maka proteksinya dengan membatasi ukuran email, kuota disk, dan filter khusus. Ada ancaman lainnya, di mana ini kita bisa atasi dengan proteksi mail abuse prevention system, ada Open Relay Black Hole, dan websitenya sudah tersedia di slide ini, yang bisa dieksplor lebih jauh. Dan lain-lain. Jadi virus trojan ini juga merupakan ancaman yang bisa kita alami melalui email. Ya, dengan kita mengklik email atau link yang mungkin ternyata di sana mengandung virus ataupun trojan. Oke, berikutnya ada yang disebut blacklisting. Nah, ini database yang berisi alamat internet, nama domain maupun IP address yang biasa digunakan oleh spammer. Seringkali ICP menjadi pelanggan layanan blacklist untuk menyaring spam yang masuk ke jaringan mereka. Ini ada blacklisting, lalu ada spam filter, mengidentifikasi message body menggunakan analisis statistik, dan dia juga menggunakan beberapa kata yang diidentifikasi seperti hi, reply, account, dan seterusnya. Ini adalah ilustrasi mengenai penanggulangan email di mana proses terjadinya penyadapan ataupun attacker ini bisa muncul di saat proses transmisi email tersebut. Nah, di sini ilustrasinya kita lihat dari email klien pertama mengirimkan satu pesan ke sender, dan pesan ini berjalan melalui network mail server, kemudian akan diterima oleh klien berikutnya yang disebut sebagai resipien. Nah, attacker atau sniffing ini bisa terjadi di proses perjalanannya melalui media internet, dan dengan meng-capture email, ataupun attacker ini juga bisa meresend dengan memodifikasi email sebelum diterima oleh resipiennya atau penerima. Sehingga si penerima ini yakin benar bahwa memang email tersebut adalah dari pengirim. Padahal sebelumnya di perjalanan email tersebut sudah dilakukan modifikasi maupun di-capture oleh si attacker. Lalu persyaratan secure email yang perlu diperhatikan di sini bisa kita lihat. Yang pertama adalah adanya non-disclosure the contents of email message atau confidentiality. Nah, confidentiality ini kaitannya adalah dengan enkripsi. Maka kita bisa menggunakan enkripsi untuk mensyaratkan satu email itu aman atau secure. Lalu message integrity bisa menggunakan beberapa algoritma seperti hashing dan message digest algorithm. Lalu verification dari sender bisa kita menggunakan teknologi digital signature, dan untuk verifikasi dari resipiennya kita bisa menggunakan public key encryption. Beberapa penggunaan protokol keamanan dalam pengiriman email, misalnya ada menggunakan SMTP, POP maupun IMAP. Inilah gambaran dari simple transfer mail protokol yang digunakan untuk pengiriman email antar server. Di mana email klien ini akan mengambil email dari server dan berikutnya akan menggunakan protokol POP maupun IMAP. Ini adalah proses berjalannya SMTP conversation dalam satu komunikasi email. Di sini seorang klien akan mengirimkan email dengan satu komen atau berisi teks, dan berikutnya akan diterima dan di-acknowledge
oleh SMTP untuk kemudian dikirimkan ke resipiennya. Oke, dari sisi klien untuk secure email kita bisa menggunakan POP atau Post Office Protocol, di mana fungsinya adalah untuk mengambil email dari server. Ini versi yang terupdate dari POP. Versi ini adalah POP3. Lalu berikutnya IMAP sebagai secure email. IMAP-nya adalah Internet Message Access Protocol untuk mengakses email yang ada di remote servernya, di mana user bisa mengakses email lebih dari satu klien. Nah, ini fiturnya mirip seperti POP3, tapi di IMAP-nya lebih efisien dan kinerja bandwidth-nya lebih kecil dibandingkan dengan POP3. Oke, demikian. Untuk berikutnya bisa dipelajari dari materi ini sampai dengan selesai di beberapa slide lagi. Silakan untuk dapat di-download dan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.